Wang Jinsi meniru Zhang Yangzi, dan keduanya bertabrakan di saat berikutnya. Raungan naga dalam bergemuruh dari Wang Jinsi saat Bone Dragon King dan Shadow Phantasm Eagle milik Zhang Yangzi menyatu dalam sekejap. Mereka bisa merasakan tubuh Wang Jinsi menolak fusi dengan segera. Seolah-olah tubuhnya mencoba mendorong Zhang Yangzi keluar saat melihat Shadow Phantasm Eagle. Zhang Yangzi terhuyung menjauh dari Wang Jinsi dan mendaratkan pantatnya. Tiba-tiba, dia diliputi amarah saat dia berteriak, "Wang Jinsi, apa artinya ini? Kenapa kamu tidak mau bergabung denganku?" Petik 2. Aku tidak melakukan apa-apa. Wang Jinsi menatapnya dengan bingung. Dia juga tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya dan menoleh ke Zhang Yangzi. "Tenang, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Wang Jinsi. Saya khawatir mungkin benar-benar ada masalah dengan keterampilan fusi jiwa Anda sekarang." Petik 2. Zhang Yangzi bangkit dari lantai, terengah-engah. Di sisi lain, mata Wang Jinsi diselimuti oleh ketakutan sebagai alasan samar yang dirumuskan dalam pikirannya. Wu Zhangkong terdiam sesaat. Jiwa bela diri Jinsi mungkin telah bermutasi, jadi sekarang dua jiwa bela diri Anda tidak cukup kompatibel untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa Anda lagi. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan ekspresi konflik. Demikian pula, Tang Wulin juga memasang ekspresi aneh. Mungkinkah Raja Naga tulangnya dipengaruhi oleh kultivasi ganda kita? Tatapannya bergantian antara Wang Jinsi dan Tang Wulin. Zhang Yangzi mulai memiliki firasat tentang penyebabnya. Bagaimanapun, dia adalah anak yang cerdas. Mungkinkah karena kalian berdua berkultivasi bersama? Wang Jinsi menghela nafas yang dipenuhi dengan semua emosi yang terpendam. "Saya tidak bisa memikirkan alasan lain selain itu." Wu Zhangkong berkata, "Kelas hari ini akan berakhir di sini. Tang Wulin, Wang Jinsi, kalian berdua ikuti aku. Saya perlu memeriksa jiwa bela diri Anda." Petik 2. Iya, itu adalah proses yang sangat sederhana untuk memeriksa jiwa bela diri mereka. Wu Zhangkong hanya menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memindai tubuh mereka dan mengamati setiap perubahan yang terjadi ketika mereka menggunakan jiwa bela diri mereka. "Jinsi, saya hampir yakin bahwa masalahnya disebabkan oleh pengaruh Tang Wulin pada jiwa bela diri Anda. Sebagai seorang individu, itu adalah sesuatu yang beruntung karena jiwa bela diri Anda bermutasi ke tingkat yang lebih tinggi di bawah pengaruh garis keturunan Tang Wulin. Adapun seberapa jauh itu akan bermutasi, saya tidak tahu. Satu hal yang dapat saya yakini, adalah bahwa jika Anda terus berkultivasi dengan Tang Wulin, jiwa bela diri Anda akan terus bermutasi, tetapi Anda kemungkinan tidak akan dapat lagi menggunakan keterampilan fusi jiwa Anda dengan Zhang Yangzi. Itulah kelemahan dari situasi ini. Anda perlu memikirkan dengan hati-hati dan memutuskan ke arah mana Anda ingin mengembangkan." Petik 2. Wang Jinsi terdiam, benar-benar tercengang. "Lalu, apakah saya akan kembali normal jika saya berhenti berkultivasi dengan Tang Wulin?" Wu Zhangkong dengan muram berkata, "Dari apa yang saya lihat sejauh ini, itu seharusnya mungkin. Kalian berdua hanya berkultivasi bersama selama beberapa bulan dan kekuatan jiwanya lebih lemah dari kalian, jadi dia tidak banyak mempengaruhi kalian. Akibatnya, mutasi jiwa bela diri Anda masih belum tegas, dan Anda harus bisa perlahan kembali normal jika berhenti berkultivasi dengan Tang Wulin. Pengaruh garis keturunannya memengaruhi jiwa bela diri serupa dalam jarak tertentu, jadi jika Anda memilih untuk berhenti, saya akan mengatur ulang kamar Anda lebih jauh satu sama lain." Petik 2. Wang Jinsi mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin, matanya berkedip-kedip dengan emosi yang saling bertentangan. "Maafkan aku, Jinsi. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini." Tang Wulin dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Dia sangat menyadari betapa pentingnya keterampilan fusi jiwa bagi Soul Masters. Wang Jinsi menggelengkan kepalanya. "Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda untuk ini? Tidak ada yang bisa memprediksinya. Guru Wu, apakah tidak apa-apa jika saya kembali ke kamar dan memikirkan hal ini sebelum memutuskan?" Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. "Tentu saja. Ini adalah keputusan penting. Yang terbaik bagimu untuk kembali dan memikirkannya dengan hati-hati." Petik 2. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan tatapan dalam sebelum memberinya anggukan singkat. Wu Zhangkong berkata, "Ada hal lain yang harus saya ingatkan. Dari pengamatan saya saat ini, garis keturunan Tang Wulin sebenarnya secara bertahap semakin kuat. Jika Anda terus berkultivasi bersamanya, jiwa bela diri Anda berpotensi tumbuh lebih kuat daripada keterampilan fusi jiwa. Lebih jauh, itu murni menjadi kekuatan Anda sebagai individu. Ini adalah poin penting untuk dipertimbangkan." Petik 2. Terima kasih, Guru Wu.
Kesedihan dan kepahitan menemukan jalan ke hati Tang Wulin setelah Wang Jinsi pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode kultivasi mereka yang saling menguntungkan akan memiliki kekurangan yang begitu besar. Wang Jinsi masih diuntungkan, tapi bagaimana dengan Zhang Yangzi? Tanpa Wang Jinsi, dia tidak lagi dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa mereka. Tang Wulin benci melihat situasi seperti ini, tetapi itu sudah terjadi, dan keputusan ada di tangan Wang Jinsi. Itu bukan tempatnya untuk mencoba memengaruhi keputusan Wang Jinsi. Suasana hati yang aneh jatuh di kelas 0 sejak hari itu dan seterusnya. Zhang Yangzi menjadi tidak komunikatif sementara Wang Jinsi bahkan lebih pendiam dari biasanya. 2 hari berlalu dengan cepat dan bagian kedua dari ujian akhir mereka sudah tiba. Ikuti aku, kita akan mengikuti ujian bagian kedua sekarang. Wu Zhangkong berkata dengan ketidakpeduliannya yang biasa. Guru Wu, Wang Jinsi tiba-tiba berdiri. Wu Zhangkong menatapnya dengan penasaran. Tang Wulin juga berbalik untuk menatap Wang Jinsi, sedikit ketakutan mengalir di dalam hatinya saat dia mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Wang Jinsi belum pernah berkultivasi dengannya beberapa hari terakhir ini, dan saat mereka dikeluarkan dari kelas, dia akan segera kembali ke kamarnya dan tidak keluar. Guru Wu, saya sudah memutuskan. Saya tidak akan berkultivasi dengan Tang Wulin lagi. Meskipun Wang Jinsi berbicara dengan cepat dan monoton, suaranya tegas. Tertegun, Zhang Yangzi menatap Wang Jinsi dengan mata lebar. Wu Zhangkong menatapnya sejenak sebelum bertanya, dan kamu benar-benar telah memikirkan ini dengan cermat. Wang Jinsi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun saya mungkin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan jika saya terus berkultivasi dengan Tang Wulin, hanya saya yang akan mendapat manfaat dengan cara itu. Saya tumbuh bersama Zhang Yangzi, dan kami adalah teman terdekat masa kecil. Kami bermain satu sama lain setiap hari. Kami tidak terpisahkan dan praktis bersaudara. Aku tidak bisa meninggalkannya demi diriku sendiri, kalau tidak aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri. Selain itu, kami sudah menjadi Grandmaster Jiwa 2 Cincin dan memiliki keterampilan fusi jiwa, jadi kami pasti sudah bisa dianggap jenius. Inilah mengapa saya memilih untuk berkultivasi dengan Zhang Yangzi. Petik 2. Pada titik ini, Wang Jinsi berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue. Dia menarik napas dalam-dalam, menabuh genderang keberanian saat dia menyiapkan kata-kata berikutnya. Juga, Guru Wu, terima kasih atas bimbingan semester ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya, tapi saya minta maaf, saya ingin mentransfer akademi. Saya akan pindah sekolah bersama dengan Yangzi. Pengaruh garis keturunan Wulin terlalu banyak. Selama saya tetap di akademi ini, saya akan terus dipengaruhi olehnya. Bahkan selama 2 hari terakhir di mana saya tidak berkultivasi dengannya, saya masih merasa tertekan olehnya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah pergi. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya akan memaksa Wang Jinsi untuk mentransfer akademi. Jinsi, aku bisa mencoba menjauhkan diri darimu jika efekku benar-benar sekuat itu. Anda tidak perlu mentransfer akademi kalau begitu, Tang Wulin buru-buru menyela. Wang Jinsi rileks saat dia menghela napas dalam-dalam. Senyuman lembut menemukan jalan ke bibirnya saat dia menggelengkan kepalanya. Jangan konyol, Wulin, Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Keputusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Perubahan ini terjadi pada tubuh saya, bukan tubuh Anda. Anda juga tidak pernah bisa meramalkan bahwa garis keturunan Anda akan memiliki pengaruh yang begitu besar. Perubahan ini sama sekali tidak akan memengaruhi persahabatan kami tidak bisa lagi berkultivasi bersama. Bukan hanya jiwa bela diri saya yang terpengaruh, pikiranku juga. Mungkin jika saya meninggalkan Anda dan pergi berkultivasi di tempat lain untuk beberapa waktu, saya akan dapat kembali normal. Sejak turnamen promosi kelas, saya merasakan tekanan mental ini, tetapi saya tidak pernah ingin mengakuinya sampai sekarang. Yangzi dan saya masih bisa berkultivasi bersama dengan baik, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami. Petik 2. Guru Wu, aku harus merepotkanmu untuk menangani kontrak dengan akademi. Saya telah mendiskusikan banyak hal dengan ayah saya dan kami telah memutuskan untuk membayar sumber daya yang digunakan pada Yangzi dan saya pada semester ini. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Wang Jinsi membungkuk dalam-dalam di depan Wu Zhangkong, mengungkapkan penyesalannya yang dalam. Tang Wulin melihat 2 tetesan air jatuh ke lantai saat Wang Jinsi membungkuk. Bagaimana mungkin Wang Jinsi benar-benar ingin pergi?
Mereka tidak hanya menjadi teman setelah 1 semester bersama, mereka telah mencapai tingkat pemahaman diam-diam yang jarang terlihat di antara Soul Master. Mereka berkumpul untuk membentuk satu regu, pasukan yang mampu membunuh 100 tahun laba-laba iblis berwajah manusia. Bagaimana dia bisa rela berpisah dengan rekan-rekannya yang disayang sekarang? Itu seperti yang dikatakan Wang Jinxi. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan dipengaruhi oleh Tang Wulin dan menuai banyak manfaat dengan berkultivasi bersama. Namun, selama 2 hari mereka berpisah, Wang Jinxi menemukan betapa dalamnya pengaruhnya. Dia tidak bisa lagi tidur nyenyak di malam hari dan dia bahkan tidak bisa bermeditasi dengan baik. Hatinya kacau. Hanya setelah merenungkan situasinya secara mendalam 2 hari terakhir ini, Wang Jinxi menyadari bahwa jika dia terus berkultivasi dengan Tang Wulin, dia mungkin tidak dapat berpisah dengannya. Faktanya, dia mungkin secara tidak sadar menjadi pengikut Tang Wulin. Terlepas dari jenis jiwa bela diri apa, itu adalah fakta bahwa garis keturunan dan jiwa bela diri akan saling mempengaruhi. Semakin kuat kekuatan jiwa seseorang, semakin kuat garis keturunan mereka. Saat ini, dia setingkat lebih tinggi dari Tang Wulin, namun dia sudah sangat dipengaruhi, lalu apa yang akan terjadi jika Tang Wulin menyusulnya di masa depan? Dia takut betapa dia akan terpengaruh saat itu. Meskipun usianya masih muda, Wang Jinxi dengan jelas memahami konsep menakutkan ini. Selanjutnya, dalam pertimbangan hubungannya dengan Zhang Yangzi, dia akhirnya sampai pada keputusan ini. Itu adalah keputusan yang sulit, dan meskipun menyakitkan untuk melakukannya, dia tidak punya pilihan lain. Jinxi, Zhang Yangzi tiba-tiba bergegas dan memeluk Wang Jinxi. Dia tidak bisa menahan lagi, air mata mulai mengalir di wajahnya. Bukankah dia juga menderita beberapa hari terakhir ini? Kehilangan partner fusi jiwanya akan membuatnya tidak lebih dari master jiwa biasa. Kecepatan kultivasinya akan terpukul, dan klannya tidak lagi menghargai dirinya. Bagaimanapun, kekuatan adalah yang menentukan posisinya dalam klannya. Namun, kata-kata tegas Wang Jinxi telah menghapus semua kekhawatiran di dalam hatinya. Persahabatan benar-benar menang atas semuanya dan hatinya tersentuh oleh persahabatan yang begitu dalam. Wu Zhangkong masih berdiri di sana seperti patung yang tidak berperasaan, tetapi Xie telah menyadarinya. Untuk sesaat, semburat kesedihan muncul di kedalaman mata Wu Zhangkong. Baiklah kalau begitu, karena Anda telah memutuskan ini, Anda tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Aku akan menyelesaikan masalah dengan akademi dan menanganinya dengan klanmu. Mungkin ini benar-benar pilihan yang tepat. Jawaban Wu Zhangkong sangat sederhana. Lalu, apakah kalian berdua masih ingin mengikuti bagian kedua dari ujian akhir? Wang Jinxi hanya bisa memaksakan senyum canggung. Guru Wu, maafkan saya. Saya tidak berpikir Yangzi atau saya dalam kerangka berpikir apapun untuk berpartisipasi dalam ujian hari ini. Wulin, Xie, Gu Yue, semoga berhasil. Tolong jangan biarkan keputusan kami mengganggu Anda. Kalian bertiga luar biasa. Kami akan bertemu lagi di masa depan, pada saat itu, kami bahkan mungkin menantang Anda. Kami berdua pasti akan segera menjadi kuat. Kami tidak akan membiarkanmu meninggalkan kami. Petik 2. Air mata jatuh di wajah Wang Jinxi saat dia berbicara dengan senyum cerah dan kepalan tangan. Butuh semua tekadnya untuk melambaikan tangan pada Tang Wulin. Tang Wulin tiba-tiba menyerbu dan membawa mereka berdua ke pelukannya, mengeluarkan beberapa isak tangis. Kami akan melakukan ujian besok. Setelah menyatakan ini, Wu Zhangkong meninggalkan kelas dengan langkah besar. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi kembali ke kamar mereka untuk mengemasi barang-barang mereka. Tang Wulin tidak tahu kesepakatan apa yang telah dibuat oleh klan dan akademi mereka. Apa yang dia tahu, bagaimanapun, adalah bahwa kelas 0 hanya memiliki 3 siswa yang tersisa. Wei Xiaofeng adalah orang pertama yang pergi, dan sekarang Zhang Yangzi dan Wang Jinxi juga pergi. Ibu dan ayah meninggalkanku. Nah, meninggalkan aku juga. Mengapa orang yang saya sayangi selalu meninggalkan saya? Tang Wulin melihat keluar jendela, menatap lesu ke lapangan di luar saat kesedihan dan kekecewaan mengalir di dalam hatinya. Hatinya sakit karena kehilangan teman-temannya, serta menyalahkan diri sendiri. Hei, ada apa dengan Anda? Sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba memanggil dari lapangan. Tang Wulin berbalik ke arah suara itu. Itu adalah Ouyang Zixin yang cantik, dan dia melambai padanya. Kakak senior. Tang Wulin menatapnya kosong. Dia tidak tahu mengapa, tetapi untuk beberapa alasan yang tak terduga, suasana hatinya langsung terangkat saat dia melihatnya. Kamu sudah begitu besar tapi kamu masih terisak seperti anak kecil. Ouyang Zixin berkata sambil tersenyum menggoda.
Tang Wulin menyentuh pipinya, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menangis. Sekarang setelah dia menyadari air matanya, dia segera menyekanya dengan lengan bajunya karena malu. Aku baik-baik saja, kakak perempuan. Turun ke sini. Ouyang Zixin memberi isyarat padanya. Oh, dia naik ke ambang jendela. Dengan seutas rumput blue silver yang menempel di jendela, dia melompat dari lantai 4 yang tingginya puluhan meter, dan mendarat dengan lembut. Wow, keren abis. Ouyang Zixin tersenyum manis padanya. Tang Wulin dengan canggung menggaruk kepalanya. Tidak mungkin, aku hanya... Ouyang Zixin terkikik. Oke, Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda sendiri. Itu normal bagi anak-anak untuk suka pamer. Jadi, kenapa kamu menangis? Ayo beritahu kakak perempuan. Petik 2. Tang Wulin dengan berani menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. 2 teman sekelas saya baru saja pindah akademi, jadi saya agak sedih. Petik 2. Ouyang Zixin berkata dengan aura kedewasaan, kamu benar-benar anak yang emosional, bukan berarti Anda tidak akan melihatnya lagi di masa mendatang. Mereka hanya mentransfer akademi, itu saja. Baik-baik saja maka. Hidup seperti ini dan dunia selalu berubah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok untuk mereka? Selama Anda hidup, maka hiduplah setiap hari dengan bahagia. Pergilah mengejar tujuan dan kebahagiaan Anda sendiri. Anda akan baik-baik saja selama Anda melakukan itu. Petik 2. Dia mengusap kepala Tang Wulin saat dia berbicara. Ayo, aku akan mengajakmu keluar untuk makan enak. Dia meraih tangannya dan segera mulai menyeretnya ke gerbang akademi. Tangan Ouyang Zixin terasa lembut dan halus di atas tangannya sendiri, dan saat dia menariknya ke depan, dia bisa menangkap aromanya yang rapuh. Kehangatan memenuhi hatinya untuk sesaat. Dia selalu mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mengembangkan jiwa bela diri dan pandai besi, tetapi pada saat itu dia sangat membutuhkan kasih sayang. Baik orang tuanya dan telah meninggalkannya. Semua orang yang dia sayangi juga telah meninggalkannya tanpa jejak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menceburkan diri ke dalam kultivasi untuk mematikan rasa sakit. Namun, justru karena inilah kelembutan Ouyang Zixin membuatnya hangat, itu adalah perasaan dicintai. Kakak akan membawamu keluar untuk beberapa tusuk sate barbecue dan ikan bakar. Nafsu makan orang normal akan tumbuh ketika suasana hati mereka sedang baik dan Tang Wulin secara alami tidak berbeda. Mata indah Ouyang Zixin hanya menatap kaget ketika Tang Wulin terus memasukkan lebih banyak tusuk sate barbecue ke dalam mulutnya. Ada gunungan tusuk bambu di depan Tang Wulin, menarik pandangan penasaran dari pelanggan di sekitarnya. Ouyang Zixin hampir menangis. Kakak laki-laki, kakak perempuan membawamu ke sini untuk menghiburmu, tapi apakah kamu menyimpan semacam dendam padaku? Anda sudah makan anggaran makan saya selama seminggu. Petik 2. Hah. Tang Wulin akhirnya menyadari betapa dia telah makan. Dia mendongak dan langsung diserang oleh cibiran manis Ouyang Zixin. Nafsu makannya hari ini sedikit lebih besar dari biasanya, terutama karena dia belum makan banyak di pagi hari dengan masalah Wang Jinsi dan Zhang Yangzi yang masih membebani pikirannya. Ah maaf, kakak senior, saya akan membayar hari ini. Lagi pula seorang pria harus memperlakukan seorang wanita. Tang Wulin buru-buru mengudara sebagai seorang pria. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari cukup uang untuk membayar makanan dengan semua pemalsuan yang telah dia lakukan. Pak, kepala Ouyang Zixin terbentur karate. Apa yang Anda maksud dengan laki-laki? Anda masih anak-anak. Kakak perempuan macam apa yang membawa adik laki-lakinya keluar untuk makan dan benar-benar membiarkannya membayar? Ayo makan-makan. Bahkan jika kamu menghabiskan semua uangku, aku hanya harus bergantung pada ruang makan akademi. Oh ya, bisakah kamu menjadi super rice bucket yang dikabarkan dari kelas bawah? Saya mendengar bahwa bahkan akademi takut dengan selera makan Anda. Petik 2. Itu mungkin aku, kata Tang Wulin dengan sedikit rasa malu. Serius, kamu bisa makan begitu banyak. Istri masa depanmu akan bekerja sampai mati memasak untukmu. Ouyang Zixin menggoda. Zixin, sebuah suara tiba-tiba memanggil. Ouyang Zixin menoleh ke arah suara itu, matanya bersinar ketika dia melihat siapa itu. Dengan tergesa-gesa berdiri, dia berjalan dan menyapa, kakak, apakah kamu di sini untuk makan? Penglihatan Tang Wulin terhalang oleh tubuhnya, jadi dia hanya bisa melihat bahwa orang yang dia ajak bicara adalah pemuda pria yang tinggi. Ya, aku membawa adik perempuanku keluar untuk makan enak. Ini baru 2 minggu sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kamu bahkan lebih cantik dari sebelumnya, kata pemuda itu dengan senyum cerah. Ouyang Zixin memegangi wajahnya saat dia dengan malu-malu berkata, benarkah?
Terima kasih atas pujiannya, kakak senior. Ah, tidak ada meja gratis saat ini. Apakah Anda ingin makan bersama kami? Petik 2. Tentu, kata pemuda itu sambil tertawa. Tang Wulin tidak tahu mengapa, tetapi perasaan tidak puas merayapi hatinya ketika dia mendengar Ouyang Zixin berbicara kepada pemuda dengan suara yang begitu lembut. Firasat permusuhan tumbuh di dalam dirinya, tetapi dia tidak mengangkat kepalanya, malah memilih untuk berkubang dalam kepahitannya. Sial, kalian benar-benar makan banyak. Pemuda itu berseru dengan takjub. Ouyang Zixin dengan bangga menjelaskan, benar. Adik laki-laki saya di sini memiliki nafsu makan yang cukup besar. Kakak, tolong, aku akan mentraktirmu hari ini. Petik 2. Pemuda itu mengungkapkan senyuman sopan. Bagaimana saya bisa membiarkan seorang gadis membayar saya? Bos, saya ingin memesan makanan lagi. Saya mau pesan 1 sajian cot panggang dan 1 sajian sayap ayam panggang. Xiaoyan, apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Petik 2. Saya ingin beberapa tusuk sate barbek, tusuk sate domba dan daging sapi. Kakak, bisakah aku minta bir juga? Saya menyukainya, dan itu akan menyegarkan. Suara merdu menarik perhatian Tang Wulin. Namun, dia hanya bisa menatap kaget pada 2 orang yang duduk di hadapannya. Betapa kecilnya dunia yang berhasil saya temui di sini. Bukankah ini pria staf S yang sombong dan manja dan adik perempuannya? Benar, yang Ouyang Zixin sebut sebagai kakak laki-laki sebenarnya adalah Su Xiaoyu, dan tentu saja, gadis di sisinya adalah Su Xiaoyan. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk beberapa hari terakhir ini, jadi dia ingin membawa adik perempuannya keluar untuk makan makanan enak untuk menghibur. Namun, siapa sangka dia akan bertemu dengan Ouyang Zixin dan Tang Wulin. Su Xiaoyan dengan penuh semangat memilih makanan apa yang ingin dia makan sementara Su Xiaoyu berbalik ke arah pemilik restoran, jadi keduanya tidak menyadari bahwa Tang Wulin telah mengangkat kepalanya. Hei, anak kecil, pelan-pelan sedikit. Anda akan menakut-nakuti yang lain. Ouyang Zixin mengambil ini sebagai kesempatan untuk mendekat ke Tang Wulin dan membisikkan peringatan ini ke telinganya. Kemarahan langsung menyerang hatinya. Bisakah kakak perempuan benar-benar memikirkan pria staf S yang sombong dan manja ini seperti itu? Meskipun Tang Wulin masih muda, dia tidak peduli dengan perselingkuhan antara pria dan wanita setelah semua hal yang dikatakan Xie kepadanya. Tang Wulin menundukkan kepalanya sekali lagi. Lebih baik jika mereka tidak menyadarinya. Jika tidak, akan ada masalah. Aku hanya akan fokus makan. Selesai memesan makanan, Su Xiaoyu berbalik untuk melihat Ouyang Zixin yang tersenyum manis dan berkata, adik perempuan, apakah ini adikmu yang sebenarnya? Atau apakah dia menghadiri akademi kita? Petik 2. Ouyang Zixin tertawa. Dia bukan adikku yang sebenarnya, aku hanya memperlakukannya seperti dia. Ah benar, adik laki-laki saya ini sebenarnya jenius. Dia di kelas 0 yang baru dibuat. Petik 2. Kelas 0. Suara Su Xiaoyu penuh keterkejutan, bertukar tatapan penasaran dengan adik perempuannya. Ouyang Zixin berkata, kamu tahu tentang kelas 0 meskipun kamu berada di divisi lanjutan. Su Xiaoyu berkata, saya baru mulai mendengar tentang mereka beberapa hari terakhir ini. Adik perempuanku akan menghadiri Akademi Master Jiwa Menengah mulai tahun depan, tetapi ayah berkata bahwa dia ingin dia mendaftar lebih awal dan pindah ke kelas 0. Saya pikir pengaturannya hampir selesai. Petik 2. Murid pindahan. Tanpa berpikir panjang, Tang Wulin mengangkat kepalanya dan bertanya. Gadis staf S bergabung dengan kelas 0. Ledakannya yang tiba-tiba menarik perhatian Su Xiaoyu dan Su Xiaoyan. Kedua bersaudara itu langsung tercengang saat melihat Tang Wulin. Kemuraman yang menyelimuti Su Xiaoyu berasal dari Tang Wulin dan teman-temannya, jadi tidak mungkin dia tidak mengenali Tang Wulin. Tatapannya segera menajam. Itu kamu. Su Xiaoyan menutup mulutnya saat dia berteriak karena terkejut. Ah, kamu. Menyadari bahwa dia telah mengekspos dirinya dalam kegembiraannya, Tang Wulin hanya bisa menunjukkan ekspresi malu. Ouyang Zixin mengarahkan pandangan bingung padanya, sebelum berbalik untuk bertanya pada Su Xiaoyu, kakak senior, apakah kamu tahu adikku? Su Xiaoyu hendak mengatakan iya, tetapi setelah memikirkannya sekali lagi, dia menyadari bahwa itu tidak akan terlalu baik untuk reputasinya jika Ouyang Zixin mengetahui dia telah dipukuli oleh sekelompok anak nakal di platform kenaikan roh. Dia masih ingin dia memiliki pendapat yang baik tentang dia. Saya tidak kenal dia. Sepertinya pertemuan kita sudah ditakdirkan, kata Su Xiaoyu dingin. Kakak, bukan, Su Xiaoyan yang murni dengan cepat terputus dengan dorongan dari kakaknya. Dengan kepintarannya, Ouyang Zixin dapat segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah,
tetapi karena Su Xiaoyu tidak ingin membicarakannya, dia tidak akan membongkar. Sebaliknya, dia dengan riang berkata, kalau begitu aku akan memperkenalkan kalian berdua. Pria kecil ini dari kelas 0 kelas 1, Tang Wulin. Wulin, kakak senior ini adalah jenius paling luar biasa di akademi kami. Dia di kelas 1 kelas 2 divisi lanjutan, kakak senior kami, Su Xiaoyu. Dia sudah menjadi penatua jiwa 3 cincin, dan dia bahkan mungkin membuat terobosan ke-4 cincin pada saat dia lulus. Dan kemudian dia akan menjadi leluhur jiwa. Gadis cantik di sampingnya adalah adik perempuannya, Su Xiaoyan. Petik 2. Setelah mendengar perkenalan Ouyang Zixin, Su Xiaoyu merasakan wajahnya menjadi panas, seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Jika bukan karena kehadiran Ouyang Zixin dan adik laki-lakinya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membuat keributan. Halo, kakak senior, kata Tang Wulin sambil memaksakan diri untuk menawarkan jabat tangan. Su Xiaoyu mendengus. Adik laki-laki ini benar-benar mampu. Mungkinkah kelas 0 Anda menjadi orang yang saya temui kemarin? Atau apakah itu orang lain? Petik 2. Kulit kepala Tang Wulin mati rasa. Apakah orang ini ingin membalas dendam? Gu Yue mungkin telah mengalahkannya hari itu, tapi itu hanya karena dia bertindak sangat keji. Ingatan mengerikan dari skill Fury of Ice masih segar di pikirannya, jadi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantahnya. Ouyang Zixin diam-diam mendorong Tang Wulin. Kakak senior mengajukan pertanyaan padamu. Mengalihkan pandangannya ke arahnya, Tang Wulin menyadari bahwa tatapan Ouyang Zixin tidak pernah meninggalkan Su Xiaoyu bahkan ketika dia berbicara dengannya. Kelembutan yang tertekan memancar dari matanya. Kakak, aku kenyang sekarang. Ayo pergi. Tang Wulin mengambil serbet dan menyeka jari-jarinya, lalu bangkit untuk pergi. Wulin, apa yang terjadi denganmu? Ouyang Zixin buru-buru memarahinya sebelum dengan cepat berbalik ke arah Su Xiaoyu. Maaf, kakak senior, aku akan membawanya kembali dulu. Kalian berdua silakan makan, aku akan kembali sebentar lagi. Petik 2. Su Xiaoyan menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat Ouyang Zixin mengejar Tang Wulin. Jadi dia sebenarnya dari kelas 0. Sepertinya kelas 0 sangat kuat. Kakak perempuan itu bahkan bisa mengalahkanmu, kakak. Petik 2. Kerutan gelap langsung muncul di wajah Su Xiaoyu saat dia dengan ringan menamparkan kepala Su Xiaoyan. Tidak bisakah kamu diam tentang itu? Merasa dirugikan, Su Xiaoyan berteriak, kamu memukulku. Aku akan pergi memberitahu ayah. Petik 2. Bagaimana itu bisa dianggap memukul? Itu hanya menepuk, oke, menepuk. Su Xiaoyu tanpa daya membantah. Wulin, apa yang terjadi denganmu? Ouyang Zixin akhirnya menemui Tang Wulin untuk menanyakannya. Tang Wulin sudah sadar kembali dari angin dingin. Dia menyadari bahwa dia telah bertindak tidak pantas. Kakak perempuannya sangat baik untuk mentraktirnya makan namun dia benar-benar kehabisan seperti anak kecil. Maaf, kakak perempuan, Tang Wulin meminta maaf. Aku tidak waras beberapa hari terakhir ini. Ayo kembali. Ouyang Zixin menggelengkan kepalanya. Lupakan. Aku sudah kenyang karena melihatmu makan. Mengapa Anda tidak kembali dulu? Aku akan menemani mereka sedikit lebih lama. Petik 2. Hah. Dia akhirnya mengerti ketika dia melihat sorot mata Ouyang Zixin saat dia menatap kembali ke restoran. Su Xiaoyu menempati tempat yang lebih besar di hatinya daripada dia. Baik, terima kasih, kakak perempuan, karena telah merawatku hari ini. Saya akan membalas budi suatu hari nanti, kata Tang Wulin dengan sangat sopan. Lupakan saja. Tidak apa-apa. Kita bisa membicarakannya lain kali. Saya akan kembali ke restoran sekarang. Berhati-hatilah di jalan pulang. Dengan kata-kata perpisahan ini berlama-lama di udara, Ouyang Zixin dengan cepat bergegas kembali ke restoran. Tang Wulin tertawa mengejek diri sendiri. Dia masih menyukai Ouyang Zixin, tetapi masih ada kesenjangan dalam usia mereka. Tapi apakah benar-benar akan ada siswa lain yang bergabung dengan kelas 0? Su Xiaoyan sepertinya tidak sekuat itu. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang hari itu. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi di balik pria staf es yang sombong dan manja itu. Aku akan kembali dan bertanya pada Guru Wu. Jika kita tidak mendapatkan teman sekelas lagi, maka kita akan benar-benar menjadi kelas kecil dengan hanya aku, Gu Yue dan Xie Xie. Begitu dia kembali ke akademi, alih-alih kembali ke kamarnya, dia pergi ke kamar Wu Zhangkong dan mengetuk. Masuk. Suara dingin Wu Zhangkong menembus pintu. Mengetahui bahwa pintunya tidak terkunci,
Tang Wulin membukanya dan masuk untuk melihat Wu Zhangkong berpakaian putih, seperti biasa, duduk bersila di tempat tidurnya seolah-olah sedang bermeditasi. Apa masalahnya? Wu Zhangkong berkata dengan bosan. Tang Wulin bertanya, Guru Wu, saya bertemu seseorang hari ini yang mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan kelas 0. Apakah kita benar-benar mendapatkan teman sekelas lain? Petik 2. Wu Zhangkong tiba-tiba membuka matanya, cahaya ungu berkedip melalui mereka selama sepersekian detik. Ini bukanlah sesuatu yang harus kamu khawatirkan sekarang. Sebaliknya, Anda harus berpikir tentang bagaimana Anda akan lulus bagian kedua dari ujian akhir Anda. Izinkan saya mengingatkan Anda, ujian awalnya disiapkan untuk Anda berlima, tetapi sekarang Anda tinggal 2 orang. Itu berarti kalian bertiga akan mengikuti tes yang dimaksudkan untuk 5. Petik 2. Hah, bagaimana ini bisa disebut mengingatkan? Aku baru tahu sekarang. Tang Wulin menatap Wu Zhangkong, tercengang. Dia merasa linglung saat sebuah pikiran muncul di benaknya, jadi memang ada seseorang yang tidak masuk akal ini. Wu Zhangkong melanjutkan, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Oh, Tang Wulin meninggalkan ruangan dengan sedih, tetapi tidak sabar memberitahu Xie dan Gu Yue tentang apa yang dikatakan Wu Zhangkong. Jika ini ujian untuk 5, maka itu ujian untuk 5. Gu Yue tidak terganggu oleh wahyu ini. Di sisi lain, Xie agak gugup, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Wulin, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku coba denganmu, Xie dengan nakal berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan curiga. Apa itu? Xie berkata, aku sedang berpikir, ketika aku menusukmu dengan belatiku kembali ketika kamu masih tidak dapat mengontrol garis keturunanmu, kamu tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Sekarang setelah Anda dapat mengendalikannya, apakah menurut Anda lebih banyak daya akan meledak? Petik 2. Setelah hening sejenak, Tang Wulin menjawab, saya juga tidak tahu. Senyum nakal itu kembali ke bibir Xie. Lalu, apakah kamu ingin mengujinya? Tidak bisa diterima. Mengapa kamu tidak menusuk diri sendiri? Gu Yue tersenyum cerah sambil menendang Xie pergi. Xie mengerang, aku tahu kamu akan terlalu melindungi dia. Astaga, tidak bisakah kau lebih tidak memihak, Gu Yue? Kami mengenal satu sama lain pada saat yang sama, jadi mengapa Anda sangat menyukai Tang Wulin? Petik 2. Senyum Gu Yue semakin lebar. Senyumannya indah, memberikan rasa nyaman. Terlepas dari keindahannya, yang dilakukannya hanyalah membuat panik dan ketakutan ke dalam hati Xie. Apa yang membuatmu tersenyum? Kamu ingin tahu kenapa aku memperlakukan Tang Wulin lebih baik darimu? Jawabannya sangat sederhana, dia lebih tampan dari kamu. Kata Gu Yue jahat. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Suara Xie dipenuhi dengan kemarahan. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa karena olok-olok mereka. Tenanglah, kalian berdua. Mari kita cari tahu bagaimana kita akan mengerjakan ujian terlebih dahulu. Petik 2. Gu Yue berkata, kami hanya akan melakukan hal-hal yang sama seperti saat kami bergerak di platform kenaikan roh. Kami memiliki koordinasi terbaik di antara kami bertiga, jadi kami harus beradaptasi dengan situasi sesuai keinginan kami. Selain itu, Guru Wu tidak akan memberi kami ujian yang mustahil. Petik 2. Tang Wulin mengangguk mengerti. Saya pikir Guru Wu akan menargetkan pengaturan kami yang biasa. Kalau begitu, bagaimana kalau begitu, kita akan mengubah sedikit. Xie, Anda masih akan menjadi pasukan pendukung penyerangan utama kami. Gu Yue, kamu juga akan bergabung dalam penyerangan kali ini. Saya akan bertanggung jawab atas pertahanan dan kendali. Petik 2. Gu Yue mengangguk. Baik, aku baik-baik saja dengan apapun. Petik 2. Oke, kalau begitu kita akan melakukannya. Setelah mereka berdua meninggalkan kamar Xie, Gu Yue menarik lengannya sebelum dia bisa kembali ke kamarnya. Tunggu, apa itu? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Gu Yue mendekatinya dan mengitarinya sekali, mengendus sepanjang waktu. Ada aroma wanita padamu. Berbicara, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Petik 2. Tang Wulin tercengang. Hidungmu sangat sensitif. Anda sebenarnya bisa membedakan aroma wanita di atas bau barbeque. Luar biasa, sangat menakjubkan. Petik 2. Jangan mencoba mengubah topik. Sudahlah, Gu Yue menginterogasi dengan ganas. Tang Wulin dengan canggung tersenyum. Tidak banyak. Suasana hati saya sedang tidak baik hari ini, jadi kakak perempuan Ouyang mentraktir saya barbeque. Dapatkah Anda menebak siapa yang saya temui di sana? Dia menjelaskan bagaimana dia pergi makan bersama Ouyang Zixin dan bertemu dengan Su bersaudara.
Bahkan setelah dia mendengar penjelasannya, Gu Yue masih menatapnya dengan curiga. Jadi, kamu memberitahuku bahwa kakak perempuan Ouyang ini menyukai pria staf S yang sombong dan manja itu. Tang Wulin dengan enggan berkata, sepertinya begitu. Oh benar, Su Xiaoyan mungkin bergabung dengan kelas 0. Apa pendapatmu tentang itu? Saya tidak keberatan. Jawaban Gu Yue normal, mengingat sikap ketidakpeduliannya yang biasa. Gadis Ouyang itu tidak baik, menghargai cinta daripada persahabatan. Anda harus menjauhkan diri darinya. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Dia cukup baik untuk mentraktirku makan. Kakak perempuan Ouyang adalah orang yang baik hati. Petik 2. Gu Yue berkata, baik hati. Jika dia baik hati, maka dia akan mengantarmu kembali. Restoran yang kalian kunjungi sangat jauh, dan kalian masih sangat kecil. Di mana saya kecil? Tang Wulin bertanya dengan ketidakpuasan. Menempatkan tangannya di pinggul, Gu Yue menjawab, pokoknya, jangan terlalu sering bertemu dengannya di masa depan. Sekali lihat dan aku sudah tahu bahwa dia tidak bagus. Pergilah tidur. Setelah mengumumkan dekretnya, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Tang Wulin tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Memilih untuk melupakannya, dia kembali ke kamarnya untuk fokus pada kultivasi. Meskipun hari-harinya penuh dengan kesuraman dan kecurigaan, menjadi seorang ahli yang kuat tetap menjadi tujuan utamanya sehingga dia tidak bisa menyimpang dari rutinitasnya hanya karena serangan psikologis kecil. Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, mata Gu Yue tampak berbinar dengan cahaya yang tidak biasa. Dia berjalan ke jendela dekat tempat tidurnya dan membukanya, berjemur di udara malam yang sejuk. Saat rambutnya berkibar tertiup angin malam, matanya berangsur-angsur berubah dari hitam biasanya dan mulai memancarkan cahaya ungu samar. Dia mengulurkan telapak tangannya, membiarkan beberapa lampu menari di dalam telapak tangannya. Biru adalah air, kuning adalah tanah, merah adalah api, hijau adalah angin, perak adalah angkasa dan emas adalah cahaya. Namun, cahaya ungu tua juga menari-nari. Di saat berikutnya, itu menghilang. Fajar keesokan harinya. Tang Wulin sedang jogging di lapangan seperti biasa ketika sosok yang dikenalnya memasuki pandangannya. Selamat pagi, kakak, Tang Wulin memanggil Ouyang Zixin sebagai salam. Sambil tersenyum seperti biasanya, Ouyang Zixin berkata, apa kabar? Apakah suasana hatimu lebih baik sekarang? Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya karena malu. Aku baik-baik saja sekarang. Tidak ada masalah sama sekali. Petik 2. Ouyang Zixin terkikik karena rasa malunya. Kalau begitu bagus. Oh ya, kakak laki-laki Su yang membayar tagihan kemarin. Kamu harus berterima kasih padanya saat kamu mendapat kesempatan. Petik 2. Dia yang membayar tagihannya. Sekali lagi, kegelapan segera menyelimuti hatinya. Ouyang Zixin berkata, ya. Dia membayar tagihan untuk memberi saya wajah. Ah, saudari ini hanya bercanda denganmu. Anda bisa mentraktir saya lain kali. Ayo lanjutkan. Mari kita lihat apakah saya bisa mengalahkan Anda kali ini. Petik 2. Jelas bahwa Tang Wulin memegang keuntungan saat mereka mempercepat. Ouyang Zixin sama sekali tidak lambat, tapi jelas ada celah antara dia dan dia. Tang Wulin, bagaimanapun, menahan diri untuk mempertahankan kecepatan yang cocok dengan Ouyang Zixin. Selesai dengan larinya, Ouyang Zixin kembali mencuci wajahnya seperti yang biasa dia lakukan. Sementara itu, Tang Wulin juga melakukan rutinitasnya yang biasa, bergegas untuk menyerang ruang makan dengan satu orang brigade ember beras. Tanpa diduga, ujian akhir bagian kedua juga tidak dilakukan di halaman akademi. Wu Zhangkong memimpin mereka keluar dari akademi dan naik bas jiwa yang menuju ke pinggiran. Guru Wu, tidak bisakah Anda setidaknya memberi kami petunjuk tentang apa ujian hari ini? Xie bertanya sambil menyeringai. Wu Zhangkong hanya menatapnya. Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Ini mirip dengan platform kenaikan roh, tapi tidak juga. Petik 2. Xie mengangguk sedikit. Meskipun Tang Wulin sudah tinggal di Issea City selama lebih dari setengah tahun, dia belum benar-benar menjelajahi tempat lain selain akademi, asosiasi pandai besi, dan sekitarnya. Dia tidak terbiasa dengan bagian lain kota. Pemandangan asing melintas melewati mereka saat bas memasuki pinggiran kota. Meski masih ramai dan ramai dengan aktivitas, pinggiran kota jelas lebih luas dibanding bagian lain kota. Setelah turun di pinggiran kota, Wu Zhangkong membawa mereka ke taman raksasa bernama Issea Soul Technology Park. Taman itu dipenuhi tanaman hijau dan bangunan yang memiliki gaya yang beragam.
Setiap bangunan memiliki karakteristik uniknya masing-masing, tetapi sebagian besar terbuat dari logam. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Tang Wulin diam-diam bertanya pada Xie Xie. Dengan suara yang hampir sama, Xie Xie menjawab, saya mendengar bahwa perusahaan teknologi terbaik di Ixia City berbasis di sini. Rupanya, mereka bahkan memiliki pabrik Meisha di sini. Petik 2. Meisha. Mata Tang Wulin langsung berbinar mendengar kata ini. Meskipun Wu Zhangkong telah menjelaskan kepada mereka bahwa Meisha kelas atas adalah armor tempur, mereka belum pernah melihatnya, jadi di benak Tang Wulin, Meisha masih yang paling keren.